Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Silvi Septini Rahmat dengan NIM 878185516 Prodi PGSD UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 filsafat ilmu, yaitu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pengertian pilar pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan yaitu pilar berarti dasar, penopang, atau tiang utama yang memperkuat seluruh sistem pendidikan. Pilar menjadi landasan agar proses pendidikan berjalan terarah, kokoh, dan mampu mencapai tujuan pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pilar pendidikan juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, pembentukan karakter peserta didik, pengembangan kompetensi guru dan lembaga pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah mengalami ketidakstabilan dan kehilangan arah. Di sini ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Contohnya, belajar memahami pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu belajar untuk berbuat. Contohnya, belajar menerapkan ilmu dan mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Contohnya, belajar hidup rukun dan bekerja sama. Yang keempat yaitu learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Contohnya, mengembangkan kepribadian dan potensi diri, dan menjadi kepribadian mandiri dan bertanggung jawab. Keempat pilar tersebut menjadi dasar penting dalam membangun pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga karakter, keterampilan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada 3. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Contohnya, guru memberikan contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan disiplin. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Contohnya, guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dukungan. Contohnya, guru memberikan dukungan dan kepercayaan agar peserta didik mandiri serta berkembang sesuai potensi mereka. Relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Relevansi ada 4 poin. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran daring. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi pembimbing dan motivator dalam pembelajaran online. Seperti ing ngarso sung tulodo, guru memberikan contoh penggunaan teknologi secara bijak. Ing madya mangun karso, guru menciptakan interaksi aktif melalui diskusi virtual. Dan tutwuri handayani, guru mendorong kemandirian belajar peserta didik. Poin yang kedua yaitu dalam literasi digital. Peserta didik membutuhkan kemampuan penyaring informasi dan penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Guru berperan sebagai teladan dalam etika digital dan penggunaan teknologi yang positif. Yang ketiga yaitu dalam pembentukan karakter peserta didik. Di era digital menghadirkan tantangan seperti kecanduan gawai, penyeberangan hoaks, dan pembulian. Yang keempat yaitu dalam peran guru. Guru saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator, motivator, dan pembimbing belajar. Hal ini sangat sesuai dengan konsep tutwuri handayani. Tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital antara lain yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi dan internet. Yang kedua, rendahnya literasi digital sebagian guru dan peserta didik. Yang ketiga, berkurangnya interaksi langsung yang mengaruhi pembentukan karakter. Yang keempat, pengaruh negatif media sosial terhadap perilaku peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru dituntut harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak cukup hanya menekankan aspek akademik, tapi juga harus membentuk karakter, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Di era digital, guru perlu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, mampu membangun semangat belajar, serta mendorong kemandirian peserta didik.
Jika diterapkan secara konsisten, prinsip tersebut dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih humanis, adaptif, dan berkarakter sehingga mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai budaya bangsa. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, pilar pendidikan membantu membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Yang kedua, prinsip Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga saat ini. Dan yang ketiga yaitu, pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi. Cukup sekian video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.